Pernah gak kepikiran seberapa sering Anda buka aplikasi bank di HP dalam sehari? Buat transfer, bayar kopi, atau sekedar ngecek saldo? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah realita besar yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu ledakan perbankan digital. Kita lagi ada di tengah-tengah sebuah dilema modern yang sangat nyata. Di satu sisi, asyik banget kan bisa transaksi 24 jam kapan aja dari genggaman tangan, tapi di sisi lain, ada ancaman siber yang diam-diam ngintai tepat di balik layar gawai kita. Karena topik ini benar-benar ngefek langsung ke isi dompet dan privasi kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem keamanan uang Anda. Yuk, kita mulai! Buat ngebantu alur analisis kita, ada 6 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, kita lihat dulu sebesar apa sih ledakan transaksi digital saat ini. Terus, kita masuk ke ancaman cyber yang mengintai. Ketiga, kita bedah kasus nyata kebocoran data. Keempat, kita hitung-hitungan soal kerugian buat konsumen. Kelima, kita pelajari hak hukum Anda berdasarkan UU PDP. Dan terakhir, kita lihat sejauh mana tanggung jawab pihak bank itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, ledakan transaksi perbankan digital. 72.746 triliun rupiah. Coba resapi dulu angka itu. Ini bukan angka tebakan, ini adalah nilai nyata transaksi perbankan digital di Indonesia pada tahun 2024, berdasarkan data resmi dari Bank Indonesia. Angka yang benar-benar fantastis ini nunjukin pertumbuhan luar biasa dari tahun ke tahun, melonjak lebih dari 12%. Fakta ini ngebuktiin satu hal yang jelas banget. Kita, sebagai masyarakat, udah sepenuhnya bergantung sama ekosistem digital ini. Kalau kita telusuri perjalanannya, tren kenaikan ini kerasa banget nggak ada remnya. Di bulan Agustus 2023 aja, nilai transaksinya sanggup nembus 5,1 kuadriliun rupiah dalam satu bulan. Ini ngasih tahu kita kalau ini tuh bukan cuma tren musiman yang bakal lewat, tapi sebuah pergeseran gaya hidup yang permanen. Bayangin aja, orang udah mulai ninggalin kebiasaan antre di teller cabang. Malahan, di beberapa bank saat ini, 97% transaksi mereka udah full dilakukan secara digital. Kemudahannya emang absolut, dan efisiensinya sangat menguntungkan buat bank dan buat kita sebagai nasabah. Semuanya terasa sempurna kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua, ancaman nyata kejahatan cyber. Karena di balik segala kemudahan itu, ada harga yang harus dibayar. Kemudahan luar biasa tadi, sayangnya ibarat nempelin target super besar di punggung kita. Sektor keuangan ini lagi digempur habis-habisan secara konstan. Gini, secara statistik, digitalisasi itu justru ningkatin kemungkinan terjadinya serangan siber sampai 86,7%. Di skala global, lembaga seperti IMF bahkan menaksir kerugian rata-rata sektor keuangan akibat hal ini mencapai 100 miliar dolar setiap tahunnya. Nggak heran, mengingat 40% dari total serangan siber dunia emang secara khusus nargetin sektor finansial. Dan kalau Anda mikir Indonesia aman-aman aja, faktanya sepanjang tahun 2023, Badan Siber dan Sandi Negara ngedeteksi ada lebih dari 300 juta anomali trafik. Artinya, ada jutaan upaya aktivitas mencurigakan yang nyoba nerobos sistem IT kita. Sistem perbankan kita benar-benar lagi digedor tiap detiknya. Terus pertanyaannya, sekuat apa sih tameng kita ngadepin gedoran tadi? Berdasarkan National Cyber Security Index tahun 2023, Indonesia itu dapat skor 63,64 poin. Posisi ini bikin kita nyangkut di peringkat kelima di level ASEAN. Ini fakta yang cukup bikin deg-degan karena kita kelihatan masih ketinggalan lumayan jauh di belakang negara tetangga. Malaysia misalnya ada di peringkat pertama dengan skor di atas 79, disusul Singapura. Realita ini pastinya ngehadirin PR besar buat kesiapan dan ketahanan infrastruktur IT kita sendiri. Mari kita lanjut ke bagian ketiga, kasus kebocoran data nasabah. Kita bakal lihat apa jadinya kalau pertahanan tadi benar-benar jebol. Biar kebayang eskalasi di dunia nyatanya, kita napak tilas sebentar ke insiden Bank Syariah Indonesia di tahun 2023 lalu. Timeline kekacauan ini kerasa banget tegangnya. Semuanya meledak di tanggal 8 Mei waktu nasabah tiba-tiba sama sekali nggak bisa akses layanan. Awalnya narasi yang keluar adalah soal pemeliharaan sistem, tapi tentu aja publik mulai curiga dan panik. Sempat ada angin segar waktu tanggal 11 dan 16 Mei muncul klaim kalau layanan udah normal dan dana dipastikan aman. Tapi, boom, di tanggal 18 Mei, sebuah grup peretas ransomware terkenal bernama Lockbit secara terbuka ngaku kalau mereka udah nyuri 1,5 terabyte data rahasia nasabah. Ini adalah contoh sempurna yang ngebuktiin gimana sebuah gangguan teknis bisa berubah drastis jadi krisis penyanderaan data tingkat tinggi dalam hitungan hari. Sekarang masuk ke bagian keempat, dampak kerugian bagi konsumen. Karena pada akhirnya yang jadi korban utama adalah kita kan? Kalau data bocor, dampaknya itu nggak cuma satu dimensi. Di satu sisi, ada dampak material yang ngeri banget. Identitas Anda bisa dipakai buat pinjol, rekening bisa dikuras habis, atau jadi sasaran penipuan. Jelas kerugian uang. Tapi di sisi lain, tolong jangan sepelein dampak imaterialnya.
Ada tekanan psikologis luar biasa pas tahu privasi keuangan Anda diobok-obok orang nggak dikenal. Dan buat pihak bank sendiri, reputasi mereka hancur. Kepercayaan publik itu gampang banget menguap. Ada kasus di mana sebuah bank digital lain kehilangan lebih dari 30% nasabah aktifnya cuma dalam 6 bulan pasca kebocoran data. Trust issue ini adalah sesuatu yang super mahal harganya. Dan runtuhnya rasa aman itu terbukti secara statistik. Sebuah riset dari Kata Data nunjukin kalau hampir 3/4 nasabah, tepatnya 73%, merasa cemas dan khawatir tentang keamanan data pribadi mereka di aplikasi perbankan. Ini angka yang masif loh. Ini ngebuktiin kalau kekhawatiran soal cyber bukan lagi cuma obrolan teknis orang-orang IT, tapi udah jadi isu sosial nasional yang jadi beban pikiran jutaan orang setiap hari. Oke, lalu apa yang bisa ngelindungin kita? Kita masuk ke bagian kelima, perlindungan hukum UU PDP. Disinilah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi alias UU PDP jadi jagoan kita. Ada satu prinsip yang namanya tanggung jawab mutlak atau strict liability. Konsep ini adalah sebuah game changer beneran. Dulu kalau data bocor, nasabah tuh pusing sendiri nyari bukti kalau banknya lalai. Nah, dengan aturan ini situasinya dibalik 180 derajat. Hukum ngeberatin bebannya ke pihak bank. Artinya, banklah yang wajib membuktikan kalau mereka udah ngelakuin pengamanan terbaik dan nggak salah. Kalau mereka gagal buktiin itu, dan ini bukan force majeure ya kayak bencana alam, ya mereka mutlak wajib tanggung jawab. Ini benar-benar tameng yang super pro ke konsumen. Jadi, amit-amit nih, kalau Anda beneran jadi korban kebocoran data, UU ini ngasih Anda jalan keluar yang terstruktur. Anda nggak sendirian. Langkah pertama, Anda bisa ngajuin mediasi lewat OJK buat nyari keadilan restoratif secara kekeluargaan. Langkah kedua, laporin insidennya ke Kominfo biar ada investigasi. Kalau terbukti ada pelanggaran atau kelalaian parah, Anda punya hak penuh buat bawa kasus ini jadi laporan pidana ke pihak kepolisian. Dan bahkan, Anda bisa ngajuin gugatan perdata ke pengadilan buat nuntut kompensasi atau ganti rugi material secara resmi. Bagian terakhir kita, yang keenam, tanggung jawab keamanan bank. Kita pengen tahu apa sih kewajiban mereka di belakang layar? Harus diingat ya, semua standar keamanan teknis ini bukan sekedar saran basa-basi. Ini adalah hukum yang mengikat. Bank diwajibkan mengadopsi apa yang disebut privacy by design, yang artinya fondasi keamanan data harus ditanam sejak pertama kali aplikasi itu dirancang. Terus, ini yang paling penting. Kalau sampai kebobolan, bank punya batas maksimal waktu 3 kali 24 jam untuk lapor secara resmi ke otoritas. Nggak bisa lagi tuh main tutup-tutupi demi menjaga reputasi. Secara sistem mereka juga diwajibkan ningkatin lapisan keamanan seperti autentikasi multifaktor dan enkripsi ketat. Ditambah lagi, mereka harus bisa ngebuktiin kalau vendor pihak ketiga mereka juga aman. Soalnya peretas sering banget masuk dari pintu samping vendor, bukan dari pintu depan banknya langsung. Nah, setelah kita bedah semuanya dari A sampai Z, saya pengen ngasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita udah ngelihat gimana triliunan rupiah muter tiap hari. Ngelihat ancaman hacker yang makin buas, dengerin tekanan psikologis para korban pencurian data, dan juga paham gimana perlindungan hukum mulai ditegakkan. Sekarang, tanyaan jujur ke diri sendiri. Apakah segala kepraktisan dan kemudahan dari layanan perbankan digital yang Anda nikmatin tiap hari ini udah sepadan sama resiko hilangnya privasi data Anda? Sampai sistem keamanannya benar-benar paripurna, literasi digital dan sikap hati-hati kita lah yang bahkan jadi benteng pertahanan paling kuat. Terima kasih udah ngikutin ulasan panjang dan krusial ini bareng saya. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai ketemu lagi.